On behalf of the Secretary General of the World Meteorological Organization, Professor Petri Tallis, we would like to really congratulate BMKG for this wonderful initiative of a climate field school. This is a typical example of how communities can get together in part of the climate adaptation process. From observations through the reducing of carbon, ensuring that our numerical weather predictions improve, providing better weather forecasts, enabling the farmers to know where to get the weather warnings for them to act when required. And I would really like to wish BKMG all the best, and I hope that this example, what they've set for the international community, can be adopted by everybody. Then we would have sufficient observations, we'll have a greener planet, and we'll have a better food security. Thank you, and again, congratulations.
Yang bergabung pada Zoom meeting kegiatan Sekolah Lapang Iklim tematik Subak Provinsi Bali tahun 2022. Kami informasikan bahwa kegiatan SLI tematik Subak ini kami mohon kepada para kepala UPT dan undangan. Terima kasih. Bapak Ibu serta Sekolah Lapang Iklim tematik Subak Provinsi Bali tahun tamu undangan, puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih iklim tematik Subak Provinsi Bali tahun 2022. Iklim tematik Subak Provinsi Bali tahun 2022. 4. Sambutan Kepala Balai Pengajian Teknologi Kabupaten Badung sekaligus membuka secara resmi 2022. 6. 9. Sambutan Deputi Klimatologi BMKG. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, yang terhormat Bapak Lurah Sadim, yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan Negara Kasema Provinsi Bali, dengan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang kegiatan pusat berupa pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim. Mudah kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan Bapak Ibu peserta dapat. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Stasiun Klimatologi Jemberana atas undangan yang diberikan kepada kita untuk ikut hadir bersamanya, karena kerjasama kolaborasi kita bekerja sama dengan salah satu penangkar yang merupakan produsen benih Pak Ibu sekalian. Karena perlu kami sampaikan di Bali ini ada petani sedikit bergeser dibandingkan situasi yang nyata. Nanti jadwal tanam yang ada di tingkat petani. Makanya kami harapkan kolaborasi ini tidak saja dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami harapkan ke depan. Para peserta pelatihan Idodane Kramo Subak yang saya kehadapan Ida Sang Yang Widiwaso, Tuhan Yang Maha Kuasa, Desa Dat Sading, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, hal benih, ya, pupuk, pestisida, jaringan irigasi, kita sadari juga bahwa keberhasilan, kesuksesan termasuk kita juga sangat tergantung dari cuaca dan iklim. Ya, meskipun air melimpah, jaringan irigasi bagus, ya, benih, tetapi tiba-tiba ketika cuaca tidak bersahabat, ya, mestinya musim hujan, munculnya hama. Kedua, banjir mengakibatkan bencana. Nah, inilah bahwa kondisi alam. Nah, kita di Bali itu biasanya dingin sekali. Bahkan waktu SD kita kita panen raya di sini. Itu sudah dikuasai oleh petani kita sejak dulu. Ya. Terkait dengan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Sekolah Lapang ini. Saya harapkan kepada para petani ikuti dengan baik, dan kemudian nanti coba di ridho restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan Om Hawi Genamastu Namo Sidem. Acara Sekolah Lapang Iklim di Subak Lot Semua ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya tuam siwakara laksana namo
Dan puji angayu bagiu kami haturkan hadapan yang widi. Betul Pak. Ikut pelatihan sepertinya. Sudah. Soalnya ada 10. Yang ajak berkeringat pokoknya niki. Mangga sehat sareng sami. Ampuro yang PBL coba. Masih muda-muda sekali. Unsur, ada unsur paten dari cuaca dan iklim itu sendiri. Ada unsur tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Kemudian suhu udara menyebabkan adanya tekanan udara. Perbedaan tekanan udara akan menyebabkan ada kemudian kebebanan udara yang dari jenuh akan naik ke atmosfer menjadi awan. Awan sudah hujan masuk ke sungai lagi dalam cuaca dan iklim. Oke, jadi udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara. Kalau dari unsur cuaca tadi unsur udara mungkin bisa diketahui. Nah, lama menyambut nih, karena angin kencang lewat, kita bisa tahu berapa kecepatannya dan arahnya. Nah, ini alat penting bagi BMKG juga, teman-teman di dekat itu kita untuk ngamati alat ini dan datanya. PPL 1 ya, jangan lupa. Ya, betul. Kalian kelompok 2 silakan dilanjutkan. Di Bali tahun 2022. Deputy of Meteorology, Bapak Guswanto MSI, you here with us in also we already share material, but don't worry. With farmer action plan based on climate information presentation, and the fourth, we also have cocoa farmers from Melayu, and after that we WMO delegation. Amazing. Jadi kalau mau lebih mudah lebih lama lagi, setiap hari lakukan. Okay, please do it daily to make you still younger every day. Ya. Like a chicken, move your body please. Awas. Yang siap. Hati-hati keliling Anda. Oke, putar. Oke, I think. Oke, siap. Already 1 hour ya. Okay, thank you. Thank you to all of you, Mr. Johan. Tangan untuk kita semua. Baik, mohon maaf sebagian kami agak sedikit keterlaluan. Ya, ini adalah kondisi iklim terkini Pak. Akhir-akhir ini di Bali. Ini yang pertama Pak, 6 Desember ya, flood di daerah. Padinya udah mulai rebah nih. Cuaca dan iklim itu sudah mulai ekstrim. Mau panennya malah hasil panennya nggak cukup buat bayar Mak Rarang gitu. Oke, kita melakukan sesuatunya yang bisa kita rubah. Baik. Jadi namanya adalah sekolah juga sempat melaksanakan jagung, ayam pun ada Pak. Jadi tahun lalu Pak, meskipun anggaran dari BMKG cuma 3 kegiatan, tapi karena kerjasama kita ya dari alat itu langsung. Jadi menurut Bapak apa yang menyebabkan seperti ini Pak? Normalnya seperti ini, baik. Next, ini 2019 seperti ini. Bisa Pak angkat ini boleh Pak? Bisa nggak? Ini pulau apa Pak? Nusa Penida, baik. Ini ada tulisannya Mengwi ya. Oke, Mengwi. Hujan Bali 2016 seperti ini. Next, nih. 31 Mei ada peluang hujan di sini sekitar seperti itu. Itu peluangnya. Yang akan saya lakukan untuk adaptasi. Nah, cara baca petanya tadi sama. Hai. Halo, hai. Oke, perakiraan curah hujan di bulan Juni akan datang ya. Oke, kita cari Mengwi di sini. Ada tulisannya ya.
Aman Pak ya? Ini warnanya apa? Berapa kira-kira? Curah hujannya antara 100 dan 150. Ini bulan Juni tadi berapa? Bulan Juli tadi berapa? Agustus berapa? Oke, next. Bukan kami lagi. Bapak bisa diskusi dengan PPR, EOPT. Oh saja Pak. Berarti di bulan berdasarkan prakami masih ada hujan. Kemudian di bulan Agustus nggak real gitu. Saya akan mengamati pertumbuhan agrosistem lapangan sawah. Bapak pakai. Oke, baik. Stop. Hanya kerajaan. Jadi dengan satu alat ini kita udah lengkap, ada rainnya, AC rain, temperature, humidity, solar radiation, wind speed, and wind direction. Direct radiation. Direct radiation, yes. Okay. Solar radiation. And from this equipment, we can collect data and then we compare it to the flow of ready. When something happen in our plantation, we can check the weather. Is it from the weather, from the bad weather, or something else? And over there, you can see how the farmer try to collect. Say normal SIM cards to transmit the data, or is it Iridium? Yeah, we use normal. Normal SIM card. That's good. It uploads. That's really good. And this is you guys engineer this yourself, right? Not myself. Kita ada kegiatan di sana Pak. Ada 24. Metluk ini. tingginya dulu. 30 daun tertinggi 1 meter daun tertinggi. Isi titik, ya isi titik di 150-nya. Kemudian Juli. Ya, bulan Juli betul. Tuh, habis itu Niki tanpa ini sudah langsung bisa. Ya, ditulis di sana. Ternyata PPL sudah beraksi di sini tanpa dijelaskan. Luar biasa di Bandung. Nanya sesuai di sini. Di sini juga nanti sesuai. Oke. Terus sama Pak ya? Oh. Pak, kira-kira padi ini bulan apa tahun ini? Juli. Nah, Juli kalau panen, Juli panen. Ini sudah ada gambarnya nih. Kiraan 3 bulan depan curah hujannya. Apa yang akan Bapak lakukan? Lagi. Kemudian jangan lupa untuk rencana aksinya bulan berdasarkan info. Memang tempatnya serak. Kalau ada boleh. Hah? Lino meter.
Apa maksudnya nih? Yang penting bisa ngurangnya. Kita akan sambil ngopi ya kayaknya. Selamat siang. Ya. Mudah-mudahan selalu. Kami dari kelompok 2 mengadakan representasi. Nah, perkenalkan dulu, nama Nyoman Sukodana. Ini salah satu gambar. Karena mungkin tempatnya tadi karena gambarnya tidak ada gini Pak, papanya tidak lengkap, berarti agak gini. Sebenarnya bagus gambarannya, cuma tampilannya kurang bagus jadinya. Tapi saya akan terangkan sebagus mungkin. Oke, baik. Di sini ada parameter tinggi tanaman. Kita rata-ratakan ada yang 100, 105, 107, 108, 106. Saya perkirakan di sini saya akan ambil 100 cm. Kita ada laba-laba, musuh musuh alami. Dan di sini juga ada kresek ya. Mungkin saja 2 hari yang lalu juga ada, karena mataharinya masih bersinar. Sana Pak. Ada. Yang akan datang. Karena ini bulan Agustus, bulannya masih sekitar 3 bulan lagi. Ini perkiraan. Yang ini mungkin airnya bagaimana. Itu yang perlu petani persiapkan untuk gimana menghalau burung. Tanaman tetap segar. Nah, pengamatan Jubirnya, ini jubirnya kelompok 3. Untuk anggota saya tidak akan perkenalkan. Sudah masing-masing bawa. Oh, siap. Oke, biar ada banyak habisin waktu. Kami melakukan pengamatan. Mesinnya berapa hari itu ya? 2 bulan lebih. Kondisi Selamanya. ya, Silakan. Nah, sekarang kami coba bulan Juni, kemungkinan kita untuk bulan Julinya itu kita sudah mulai kesulitan air. Ini sudah rebutan ini. Untuk petani kira akan menurun, malah dia naik ke puncak. Waduh, jadi Bapak kan perkiraan akan panen itu di bulan Juni, Pak ya? Di bulan kita jumlah gini padi dari tingginya padi pertama kita dari kondisi tanaman normal, dari lapangan, dari musuh alami. Sementara ini kita belum hujan. Pengamatan kita bulan Juni. Saran dari Bapak BPL yang BPL itu yang setiap hari ada sini menemani kami. siap sama Pak. Rutin dan sampai panen. Karena memang ini bulan Juli ini pada panen ya. kita menuju datu semprot barang sangit biar tidak mengganggu. Situasinya memang mendukung di sini. Mendukung. Baik. Nah, dan apalagi BPL kami selalu standby di sini. Sukses semua kelompok 4 tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Jangan 0. Suhu udara diinformasikan juga 29. Jenis tanaman yang kami amati tadi akan kena penyakit kresek. Nah, itu penyebab. Musuh alami mungkin yang dilihat tadi cuma capung yang hinggap di tanaman padi. Nah, itu kalau daripada hama. Itu perkiraan cuaca, curah hujannya, keterangan 3 bulan ke depan ini turun. Reaksi kami ke depan ini karena curah hujan sudah menurun, kita mencari sumber pengairan itu berdasarkan. Dipilih satu Pak. Kalau gambar yang paling ujung sana Kelihatan sana. Masih berapa tuh? ilmu teknik. Berarti penilaiannya Yang Pak Dipa juga menghadap audien yang lain memantati. Oke baik, kita lanjut Pak. Silakan. Sudah main mata ternyata akhirnya. yang menilai orang pusat. Jadi saya pilih kelompok 4. Karena ini dari Bima. 1,000 sir, 1,000. It's system approach. 100 for you. So, 100 for you. Number 3.
Johan Plus number 2. Lawan dan sistem biota keseluruhannya, ada binatang dan bagian itu. Berarti bola ini berdasarkan siklus keseluruhan Pak. Karena saya 5/3 Pak, tim saya. Oke, thank you Mr. Oke, siap. Kita kasih Kepala BPP sebagai teman-teman yang lainnya. Pertama, kalau dari gambar Niko nomor 3. Ini adalah mitra kerja, terutama masalah iklim. Nah, di sini kami berikan secara singkat di mana kepentingan petani menurut kami ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah di budidaya, Pak. Yang kedua baru pasca panen, Pak. Nah, kalau budidaya, kenapa BMKG dianggap mitranya, Pak? Kalau menurut kami, karena menyangkut curah hujan, Pak. Kalau musim hujan, kalau mau nanam padi, ini perlu kita akan membuat perencanaan dan keputusan apa yang akan diambil ke depannya itu, Pak. Karena kita kalau padi menyebar benih, kalau musim hujan apa yang dilakukan? Biar enggak begitu kita nyebar benihnya ada hujan, mungkin bisa hanyut, Pak. Apa ditutup dengan, kalau di kampung kami, di desa kami, ditutup dengan jerami atau ilalang. Berarti kita nggak kasih air itu. Nah, dan juga bisa ditahan benihnya itu biar nggak megaburan istilahnya kalau negaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah ditanam, kalau memang curah hujannya ini terlalu sering gitu, nah apa yang dilakukan? Karena kita judul yang tadi ini kita kembali sampaikan, kami sampaikan iklim yang berubah-ubah gitu, Pak. Iklim yang berubah-ubah. Sebagai petani itu bukan masalah, Pak. Itu adalah tantangan. Lalu apa yang dilakukan? Kalau menurut saya itu aja yang pertama. Di budidaya apa yang dilakukan kalau pasca panen apa itu, Pak. Nah, kalau di padi, kalau di pasca panen menjelang padi itu mau keluar, Pak, budirnya, apa yang dilakukan? Kalau musim hujan jelas, Pak. Jauh sebelum padi itu keluar kita sudah tidak memasukkan air lagi. Sederhana seperti itu aja. Nah, kalau menjelang panen juga itu tindakan apa yang diambil? Apa itu padi akan dijual atau padi itu kita bawa ke rumah? Kalau hujan-hujan ini proses penjemuran dan alat-alat lain itu banyak, Pak. Kalau menurut kami itu tujuannya kenapa BMKG diperlukan sebagai mitra, Pak. Kalau musim hujan jelas petani panen sendiri bawa pulang berat risikonya, Pak, menjemur dan pengemasan dan lain-lain, Pak. Nah, kalau musim kering bisa, Pak, lebih mudah itu, Pak. Dalam hal mengambil keputusan itu yang kalau menurut kami itu yang dimaksud antara di di musim itu apa di budidaya atau di pasca panen. Kalau itu padi, Pak, kami singkat aja. Kalau di kakao, Pak, juga sama, Pak. Kalau di budidaya juga sama. Kalau nanamnya di musim hujan, itu harus dikasih mulsa di bawahnya, Pak. Kalau enggak, karena baru kita bongkar, tanahnya itu kalau hujan becek. Becek ini bisa kena batangnya itu. Akan kena jamuran dan lain-lain. Itu ditutup dengan mulsa. Nah, kalau kita bicara di musim di budidaya, itu memang rakus dengan pupuk kakao. Karena apa? Kalau menurut kami karena air. Bapak dan Ibu sekalian, Your Excellency Director of Services of the WMO, Dr. Johan Standard, and the Head of Center for Applied Climate Information, Dr. Adasena, Head of Department of Agriculture and Food Badung Regency, Mr. Iwayan Wincana, and then Your Excellency Head of Bali Agricultural Technology Study Center Bali, Dr. Imade Rayasa, and Bapak dan Ibu sekalian. I will use the
bahasa and English standard. So, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bangga sekali. I am very proud about this Climate Field School. Sebab Bapak Ibu menampilkan sesuatu yang di luar ekspektasi saya, jauh di atas ekspektasi saya. The first initiative of Climate Field School start in 2004. I'm as an initiator. Saya sendiri yang memulai acara Sekolah Lapang Iklim di tahun 2004. Jadi sekarang sudah 18 tahun. Saya tidak mengira acara yang 2004 itu saya inisiasi, saya sampaikan ke pimpinan BMKG, ternyata sampai sekarang maju pesat dan berkembang sangat luar biasa. Saya melihat bahwa presentasi tadi, seakan-akan presentasinya seorang pasca sarjana di perguruan tinggi. Honestly, I feel that the presentation of the participant of Climate Field School as a master graduate. Iya, saya sangat terharu hari ini. Ternyata ilmu yang disampaikan BMKG sangat sangat membantu Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkan informasi klimatologi ini dengan baik untuk kegiatan di pertanian dan kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua, until now, saat ini sudah 18 tahun kita mengorganisasi. Almost in 1 year, we conduct the Climate Field School at the 60 regency or 60 kabupaten setiap tahun. So we hope that the continuity of the Climate Field School can conduct by the local government, Pak Kepala Dinas. I hope that the local government or Pemda can continue this Climate Field School by the local government. Or we say Sekolah Lapang Iklim Mandiri. BMKG will support for the material and support the human capital. So we will send our staff to join the Climate Field School with help by the local government. So we hope that like that. Yeah. Because we know that the funding of the PMKG is very limited. It is impossible to conduct the Climate Field School over Indonesia. So we have to collaborate with the local government, especially for the agriculture department. Okay. And then I want to say something which and it is very important to WMO regarding to the food security issue. The increasing risk of hydrometeorological disaster present a more challenging problem. As agricultural activities and crop yield are highly affected by the weather and climate variability. Adapting to the change and variabilities in weather and climate pattern is one of the most tangible action to overcome those hazards. However, at this point, the action taken to reduce the risks of hydrometeorological disaster are more focused on coping with the damages and impacts, instead of preventing. The main part is the program in the field where we tempat lain
kita perlu mendapatkan dukungan. Jadi kadang kita juga as mentioned by Dr. Urip, annually the number of participants ranges between 2,000 to 2,400 within, and the program is increasing in popularity. Also, it's increasing. So women in action, they are also of course involved because women not only play a role, they are sort of inside, and it shows of course increase not everywhere, but increase of harvest after climate change. Negara-negara di Asia Pasifik, tadi kan ada gambarnya, lalu juga Timor Leste. For the WMO to actually see how the climate field work with you, work out there and what you're actually doing on a daily basis. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Kepala BMKG atas kesempatan pada hari ini. If we look at climate change as it stands at the moment, we should understand that the climate is already changing. We can't do anything about it. Our recent State of the Climate report, which was released last week, clearly articulated that the chances of us reaching the 1.5 degree will be very possible. 50-50, but for me 50-50 is very possible by 2027. Your process starting with your first session up to today, you've realized that climate change also affects your crops at the end of the day. And if we don't have the climate adaptation that you guys are doing, then we may see that at the end of the day, a lot of people on our planet will die due to food security. Climate adaptation side, you're also contributing to providing us with important weather information, such like temperature, humidity, air pressure, wind direction, wind speed, and also direct radiation. All of this information are then fed into our numerical weather predictions, which you've seen earlier today, which you would like in a little village to help you. But at the end of the day, we need that information to provide all of you and everybody on the planet, not only on land, but also at sea, for the best possible weather prediction in a current state of climate change. See that Dr. Ire provided you with the website, how to get local warming warnings, weather warnings. Because this week at the Multi-Hazard Early Warning Conference and during the global platform, we will actually discuss exactly that problem. Because the UN Secretary General made it very clear that within 5 years we've got to make sure that everybody on the planet is protected by severe weather. And the only way we can do it is working with disaster management agencies and local people on the ground. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Deputi Klimatologi, Pak Urip, menyebutkan bahwa para petani dapat mengakses informasi mengenai cuaca dan iklim, dan itu adalah bagian dari informasi peringatan dini. Dan peringatan dini seperti dalam konsep untuk memberikan bahaya atau peringatan yang nanti bisa diantisipasi. Dan beliau pada kesempatan hari pagi tadi menghadiri pertemuan mengenai peringatan dini, dan informasi ini adalah salah satu yang concern yang penting untuk bisa didiskusikan, seperti juga menjadi bagian atau perhatian dari Badan Meteorologi Dunia, khususnya untuk bagaimana peringatan dini bisa dijadikan sebagai bentuk informasi yang nanti bisa dimantapkan. If we look a little bit on the other side, the initiative that Indonesia have started with this, I think it's got great value. I think a lot of countries can learn from what you've done. You've touched on observations, you've touched on the services side, you've touched on the numerical weather prediction. I would love, Dr. Urip, one day for your climate section or your science and innovations section of Indonesian Meteo or BMKG, provide us, if possible, some scientific paper, so that one can link the scientific paper with this to show the rest of the world, other national meteorological services, what can be done in a country starting small.
Indonesia bisa menjadi contoh yang sangat baik karena melalui konsep aset ini ada observasi, kemudian juga ada servis atau layanan, dan juga bagaimana pengembangannya untuk memberikan modeling atau pemodelan di sini. Dan Indonesia ini bisa menjadi salah satu contoh yang bisa ditiru oleh negara-negara lain, dan khusus untuk BMKG mungkin perlu nanti menyediakan semacam platform melalui publikasi ilmiah yang informasinya nanti bisa di-share secara akademis kepada publik. I'm going to end because I can see it's quite hot today, and I can see you standing looking for some fresh shade. This is my first international trip since COVID, and to come to a place like Indonesia and especially Bali is absolutely fantastic. I would have been here, I think, Sena, in 2016. When was it? Japan was supposed to be in 2017, but due to the volcanic eruption that was cancelled. But to come back now in 2022, to be here, not only to be in Bali, but to meet all of you, is absolutely fantastic. You are so friendly, your hospitality is enormous, the hospitality of BMKG. I just would like to thank you very much. Please take care. I love what you're doing, and I'm sure we'll meet one day again. Thank you. Kunjungan beliau yang pertama setelah COVID, dan kunjungan pertama setelah COVID ini beliau mendapatkan kesempatan ke Bali dan bertemu dengan semua rekan-rekan di sini, dan beliau mengucapkan sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Hasil dari CFS-nya Pak. From where's the farmer?